Saya tidak perlu suruh Anda sholat. Wong budaya sholat sudah engkau pegang di dalam keteguhan imanmu, kan gitu. Aku gak perlu membatasi sing wedok kono lanang kono, lah lapor kene gak ono wong wedok kok. Kene gak ono wong lanang kok. Sing ono wong sing ndolek ilmu, ndolek berkah, ndolek Gusti Allah, ndolek masa depan sing apik digawe anak putu kabeh. Lah ngono. Lanang wedok gak ono urusan iki kene. Lanang wedok iku urusane di omah. Di kamar. Nah sing duda-duda cak nang, cak til ya gak ono lanang gak ono wedok ya gak sembuh. Ya apa iki? Iki rada ono festival duda iki. Ya apa meneh? Kate rabi jek sungkan. Padahal Pak Muzamil cerita ono kiai bojone mati esuk lho awan wis rabi meneh. Ono iku Pak Muzamil sing nyritakno. Aku kuwatir iku Pak D sampean dhewe gitu. Baik, kita buka langsung aja. Sesi pertama 3 orang, silakan. 1, ya Mas. Langsung aja Mas, maju. Lagi, sebelah sana. Oke, maju aja, biar maju. 1 dulu. Yang dua. Oke, 1 dulu ya. Oke Mas, monggo. Sampaikan Cak Fuad atau yang Muzamil ya. Dan Cak Nun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi dari Surabaya. Ada sekitar 4 bulan saya tidak kepanggil dengan Abah Nun. Maka malam hari ini saya memutuskan untuk datang ke Padang Bulan. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan tadi sudah mengurangi perannya sampai 60%. Jadi saya yang muda ini harus iso rumongso, bukan rumongso iso. Dari yang saya rasakan sekitar 3 tahun mengikuti pengajian Ma'iyah dan juga klenik dengan teman-teman, ini yang saya rasakan mungkin juga teman-teman yang lain merasakan juga. Itu seakan-akan merasa terasing, tetapi bukan terasing dalam arti mengasingkan diri, enggak. Kita bisa bergaul dengan siapa saja bisa, cuma hati ini terasa kok enggak kayak dulu ya, kayak ada jarak gitu. Nah ini mungkin bisa saya mohon untuk dijelaskan apa tafsirnya dari itu semua. Kemudian yang saya dapati juga yang saya ingin tanyakan pada malam hari ini, kalau Cak Nun berulang-ulang mengatakan kalau sebelum itu Padang Bulan, kemudian di Padang Bulan ini dari beberapa kalimatnya dikatakan dari parsial menjadi universal. Ini tolong diingatkan kalau ada yang salah. Jadi karena saya tidak bisa tanya kemana-mana di televisi, di mana pengajiannya juga seputar itu aja. Jadi maka setiap ada diskusi seperti ini, saya rasa momentumnya sangat tepat untuk menanyakan kegelisahan hati saya. Jangan sampai saya mengasuh Kawero di Padang Bulan ini aplikasinya kemudian sepihak. Maka harus sering saya klarifikasikan dengan para guru-guru di sini. Jadi dari parsial menjadi universal. Kemudian kalau di atom itu dari molekul menjadi inti. Kemudian kalau di makrokosmos dari langit terendah menjadi arsi. Kalau di makanan itu dari jemblem menjadi ketela. Apakah itu semua adalah termasuk juga dari gajah menjadi semut? Apakah itu semua memang kita diarahkan ke situ? Tetapi kalau menurut cara pandang Ma'iyah, kita dengan mengecil atau merendah atau meniadakan diri itu bukannya kita semakin kecil, tetapi kita semakin meliputi atau semakin universal. Apakah itu memang betul atau hanya tafsir saya sendiri? Itu yang kedua. Kemudian satu lagi, ini karena saya sudah kangen banget dengan jawaban-jawaban dari Abah Nun, maka saya malam hari ini agak memberondong juga dengan pertanyaan ini. Yang terakhir, dikatakan di kaset yang pernah saya lihat itu Wani Ora Usul, kesalahan Indonesia itu yang paling mendasar inti itu ketika kita memilih Republik Indonesia dengan sistem demokrasi dan negara ini, kemudian berturut-turut menjadikan kesalahan-kesalahan yang semakin besar. Nah,
Itu untuk makrokosmosnya. Kalau mikrokosmosnya, setelah saya mengikuti padang bulan, itu saya rasakan ada beberapa hal yang selama ini akhirnya saya menemukan itu yang sebetulnya yang saya cari. Yang selama ini saya masih gelisah mengikuti ini kok tidak pas, mengikuti ini tidak pas. Akhirnya di padang bulan ini saya tahu seakan-akan ada pintu yang terbuka itu tadi. Tetapi pertanyaannya kemudian, kalau misalnya pintu-pintu itu dibukakan ketika saya berusia belasan tahun, mungkin agak tidak terlambat. Tetapi sekarang ini di wilayah misalkan harta, tahta, dan wanita itu ada beberapa pintu yang kayaknya kok mustahil. Tetapi dari setiap kali istiqoroh kemudian diberikan petunjuk itu kayaknya mengarah ke sana. Tetapi saya tidak berani melangkah lebih jauh sebelum mendapatkan keterangan. Oke, cukup Mas ya, intinya ketemu ya. Nanti Jafar akan menjelaskan apa yang Anda gelisahkan tadi tentang itu sesuai dengan hadis yang dibacakan Jafar tadi. Oke, ada lagi? Ya, maju Mas, maju. Yang ketiga siap juga maju Mas supaya efektif. Maju aja. Oke. Ya Mas, itu Mas punya ya. Oke. Dua. Yang tiga kalau ada maju Mas ya. Kalau enggak dua aja. Oke Mas, silakan. Dan asalnya dari mana ya? Nama dan asal. Sampai kuali deh. Itu baru menantu. Aslinya ngantuk tenang ya. Ini kalau bikin atas kuali. Lalu ketika ada yang itu panggil pulang ke tanah sakit. Ya, silakan. Lalu mereka kalau asal jawaban-jawaban kegelisahan secara pribadi. Maturun cak kuat ending dari penjelasan wau kemulan mlebu kamar kemulan wis intine teng mriku. Setiap lagu tadi kan menyebutkan suasana perang jarno wae. Terus mlebu kamar kono kunci rapet kurang rapet kemulan. Nah, mungkin itu ada jawaban yang pas dan matur suwun sangat kemulan enak. Wis ya, kayaknya megawe ya. Kemulan ya. Ini tadi dibuka dengan surat Al-Hujurat ayat 6 yang kebetulan ini berkaitan dengan situasi dan yang juga saya alami. Dan jauh tadi disampaikan kalau pembawa berita bisa wartawan, tapi nun jauh pembawa berita itu kalau sekarang menurut saya bukan wartawan, karena wartawan tidak ada kekuatan apapun. Pembawa berita ya pemiliknya media, artinya perusahaan. Kita yang di bawah terus nggak punya kekuatan untuk itu. Nah ini ya akhirnya membuat itu enaknya kemulan, keluar dari situ terus kemulan kali gak urut tidak tani kalau betul saya ketani akhirnya babulan tasbih. Nah wartawan tidak berdaya dengan perusahaan, semua ditentukan oleh kepentingan perusahaan. Wartawan terus gimana? Wallahu alam. Nah menyikapi dengan berita-berita yang saat ini ora karuan, ada Facebook, media sosial yang ini kita memang juga harus hati-hati. Artinya kita juga perlu menelusuri sumber berita dengan mengecek runtutan teman-teman yang membawa berita, menyebutkan berita itu siapa saja, itu bisa kita cek, terus komunitasnya siapa cek, sehingga kita mungkin bisa lebih hati-hati. Itu kalau menurut saya. Nah, jauh pulau tak delik tengah kamar malih berpatur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bagus. Ya, ada lagi satu. Cukup ya dua dulu. Oke, sesi pertama dua. Jafar langsung sangat aktual pertanyaannya dan saya kira sesuai dengan yang disampaikan Jafar tadi. Kemudian nanti yang bisa ya. Baik, ya saya kira soal apa keterasingan ya. Ya Mas yang tanya tadi. Perasaan terasing. Jadi kalau kita mengikuti apa yang menjadi prinsip-prinsip di sini, maka kita hidup di tengah masyarakat seolah-olah terasing. Saya pertanyaannya tidak apakah terasing dari komunitas ini atau terasing di tengah
masyarakat. Tapi saya coba pahami perasaan terasing karena memang barangkali apa yang kita ambil dari sini itu di tengah masyarakat tidak usung gitu ya, tidak usung. Itu yang menyebabkan kita merasa terasing. Ya. Jadi memang Rasulullah, kalau saya kembali kepada hadis, ya, jadi itu memang yang harus kita lakukan. Dan Rasul mengatakan, jadi dalam keadaan terjadi al-haraj, istilah Rasulullah al-haraj. Al-haraj itu ya pembunuhan, pembunuhan ini juga maknanya luas sekali. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya perkuatlah ibadahmu atau seperti kamu sedang melakukan hijrah kepadaku. Jadi hijrah kepada Rasulullah SAW. Dan itu barangkali yang membuat kita kemudian menjadi huraba, ya, seperti orang-orang asing. Ya. Jadi memang manusia itu pada dasarnya rohnya itu dikumpulkan oleh Allah di antara orang-orang yang segelombang. Ar-ruh itu junudun mujannatah, kata Rasulullah. Jadi roh-roh manusia ini itu seperti apa? Tentara-tentara, kelompok-kelompok tentara, kumpulnya ya sama kelompoknya. Ya. Jadi tentu kalau kita beda kelompoknya kemudian menjadi rasa asing, merasa asing. Ya. Tetapi yang penting bahwa kita tidak mengasingkan diri, ya. Artinya kita tidak memutus hubungan dengan masyarakat. Kita mengambil peran di tengah masyarakat itu semampu kita, dengan pertama-tama harus meneguhkan pilihan kita sendiri, kemudian kita perluas keluarga kita, komunitas kita, begitu selanjutnya semampu kita. Jadi masalah keterasingan dalam situasi seperti sekarang ini, saya kira sesuatu yang sangat wajar. Saya ambil contoh terakhir hari kemarin. Saya punya komunitas dosen-dosen ini maaf saya ceritakan ini. Dosen-dosen di jurusan saya di UM itu, ini kebetulan ada mahasiswa yang sedang ikut KDI tadi malam. Ya, KDI, ya. Apa KDI itu? Ya, semua dosen-dosen dalam itu menulis status doakan mahasiswa kita ini. Ya, semua itu merasa bangga dan merasa bahwa menjadi peserta KDI itu sesuatu yang prestasi yang luar biasa. Terus saya hanya menulis, KDI apa ya? Kok saya ketinggalan zaman ini? Atau mungkin saya sudah meninggalkan zaman ini? Saya bilang gitu. Ya. Apa hubungannya menjadi peserta KDI dengan prestasi ya belajar bahasa Arab? Tapi itulah ya. Nah terus begitu kalau kita ikut juga terlibat dalam seperti itu kan berarti kita ini sama saja. Jadi kalau perasaan kita kemudian kok lain dengan teman-teman kita, justru kalau memang kita benar ya itu tidak masalah. Ya. Tetapi kita tetap menjaga hubungan baik ya, dengan mereka dalam batas-batas tentu sesuai dengan tugas kita di tempat itu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir tadi saya kira kok tidak ada pertanyaan ya. Jadi memang saya paham bahwa sekarang itu memang wartawan itu tidak punya otoritas, ya, tidak punya otoritas. Ya. Tapi kok mau gitu ya? Ya. Kok mau jadi alat?
Lah piye meneh wong wis iki soal penghidupan ya. Nggo mangani anak bojo. Ya. Ya menurut saya ya ada pilihan di situ. Ada beberapa orang yang saya tahu persis dulu mahasiswa saya menyatakan keluar. Ya, dia pilih tadi ada yang jual tasbih saja. Ya, daripada dia bekerja tapi tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Tetapi barangkali banyak alternatif ya, pilihan-pilihan supaya tetap jangan menghilangkan atau mematikan hati nurani kita.